أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Dan mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, yakni orang-orang Yahudi akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain yang namanya adalah Al-Iskandar Al-Makhdumi. Beliau ini bukan seorang nabi menurut tafsir ini. Katakanlah, wahai Muhammad, aku akan bacakan, artinya aku akan kisahkan kepada kalian mengenai, artinya tentang perihal Zulkarnain sebagai sebuah kisah. Inna makanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dengan memudahkan perjalanan baginya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu yang ia perlukan jalan untuk mencapainya, yakni jalan yang dapat mengantarkannya kepada yang dikehendakinya. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan, yakni dia menempuh jalan ke arah barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, artinya tempat matahari terbenam, Zulkarnain melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata saja, pada pandangan mata, karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia ini, jauh lebih besar daripada bumi ini. Bagaimana bisa masuk ke dalam bumi? Benda yang lebih besar tidak mungkin masuk dalam benda yang kecil. Itu adalah sunnatullah pada Adam. Wa wajada indaha, dan Zulkarnain mendapati di situ, di laut itu, segolongan umat yang kafir. Kami berkata, hai Zulkarnain, dengan melalui ilham, Allah berkata dengan melalui ilham, imma an tu'adziba, kamu boleh menyiksa kaum itu dengan cara membunuh mereka, yakni menghukumnya. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan hanya menawan mereka saja. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya yang melakukan kemusyrikan,
maka kami kelak akan mengazabnya, menghukumnya, yaitu kami akan membunuhnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabbnya, Tuhannya. Lalu Rabbnya, Tuhannya, mengazabnya lagi dengan azab yang tiada taranya karena musyriknya. Lafaz nukran artinya yang sangat keras, azab yang sangat keras, yakni azab yang sangat keras di neraka. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an bil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik, yakni surga. Diidhafahkannya lafaz jaza kepada lafaz al-husna mengandung makna penjelasan. Dan menurut qiraah yang lain, lafaz jazaan dibaca jazaun. Sehubungan dengan bacaan ini, Imam Al-Farra mengatakan bahwa dinasabkannya lafaz jaza karena dianggap sebagai kalimat penafsir. Maksudnya bila ditinjau dari segi nisbahnya, semacam tamyiz nisbah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kami akan memberikan perintah kepada Zulkarnain dengan perintah yang mudah untuk ia laksanakan. Summa atba'a sababa, kemudian Zulkarnain menempuh lagi jalan yang lain, yaitu menuju ke arah timur pula. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, tempat matahari terbit, Zulkarnain mendapat matahari itu menyinari segolongan umat, yakni mereka adalah bangsa Zunuj atau orang-orang Indian sekarang ini disebutkan, yang kami tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya, yaitu dari sinar matahari itu, sesuatu yang dapat melindunginya, sitra, baik berupa pakaian ataupun atap-atap. Karena sesungguhnya tanah tempat mereka tinggal tidak dapat menopang bangunan, dan mereka hanya mempunyai tempat perlindungan berupa liang-liang. Di tempat tersebut mereka masuk bila matahari terbit, dan bila matahari telah tinggi baru mereka keluar dari liang-liang itu. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubar. Demikianlah perkara itu sebagaimana yang telah kami ceritakan, dan sesungguhnya kami meliputi terhadap semua apa yang ada padanya, yaitu yang ada pada Zulkarnain berupa alat-alat persenjataan, bala tentara dan lain sebagainya, dengan ilmu kami, yakni kami mengetahui semuanya. Summa atba'a sababa, kemudian ia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah bendungan saddaini, dibaca saddaini atau suddaini, dan sesudah kedua bendungan tersebut terdapat dua buah gunung, yaitu di salah satu wilayah negeri Turki sekarang ini. Bendungan Raja Al-Iskandar akan dibangun di antara kedua buah bukit itu.
sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Wajada min dunihima, Zulkarnain mendapati di hadapan kedua bendungan itu, yakni pada sebelah depan kedua bendungan itu, qauman, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka tidak dapat memahami pembicaraan, melainkan secara lambat sekali. Menurut qiraat yang lain, lafaz yafqahuna dibaca yufqihuna. Nah, ini qiraat. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, kaum itu, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu, yakni dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj. Kedua nama tersebut merupakan nama ajam bagi dua kabilah. Dengan demikian maka i'rabnya tidak menerima tanwin ajamiyah, tidak saraf dengan ajamiyah. Mufsiduna fil ardh, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka gemar merampok dan membuat kerusakan dikala mereka keluar dari sarangnya menuju kami. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, yakni upah berupa harta. Dan menurut qiraat yang lain, lafaz kharjan dibaca kharajan. Ala an taj'ala, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka, yaitu tembok penghalang hingga mereka tidak dapat mencapai kami, wahai Zulkarnain. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku, apa yang telah dikuasakan kepadaku. Menurut satu qiraat yang lain, lafaz makani dibaca makanani tanpa diidghamkan, makanani tanpa diidghamkan. Fihi Rabbi, oleh Rabbku. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Rabbku terhadapnya, terhadap harta benda dan lain-lainnya adalah lebih baik daripada pembayaran kalian yang akan kalian berikan kepadaku. Maka aku tidak memerlukannya lagi, dan aku akan membuat tembok penghalang buat kalian sebagai sumbangan sukarela dariku sendiri untuk kalian. Fa'a'inuni, maka tolonglah aku dengan kekuatan apa saja yang aku perlukan dari kalian, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, yakni tembok penghalang yang kuat dan tak dapat ditembus. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi sebesar batu kecil yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan tembok. Lalu Zulkarnain membangun tembok penghalang itu, artinya penghalang daripada kaum tersebut.
dan dia memakai kayu dan batu bara yang dimasukkan di tempat-tempat tembok besi itu, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, lafaz sadafaini dapat dibaca sudufaini dan sudfaini, artinya sisi bagian puncak kedua bukit itu telah rata dengan bangunan. Kemudian dibuatkannya lah peniup dan api sepanjang bangunan tembok itu. Dibuatkannya lah peniup api sepanjang bangunan tembok itu. Qalam Fuku, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Lalu api itu mereka tiup hingga apabila besi itu berubah bentuknya menjadi merah bagaikan api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maksudnya tembaga yang dilebur. Lafaz aduni dan lafaz ufriq merupakan kedua fi'il yang saling berebutan terhadap ma'mulnya. Kemudian dibuanglah ma'mul dari fi'il yang pertama karena beramalnya fi'il yang kedua. Selanjutnya, tembaga yang sudah dilebur itu dituangkan ke atas besi yang merah membara, sehingga masuklah tembaga itu ke dalam partikel-partikel potongan besi. Akhirnya kedua logam itu menjadi menyatu. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, maka mereka tidak dapat, yakni Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendakinya, memanjat tembok itu karena terlalu tinggi dan terlalu licin, dan mereka tidak dapat pula melubanginya karena tembok itu terlalu kuat dan tebal sekali. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia berkata, yakni Zulkarnain, ini tembok ini atau bendungan ini atau kemampuan di dalam membangun ini adalah rahmat dari Rabbku, merupakan nikmatnya. Sebab tembok itu dapat mencegah Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar. Maka apabila sudah datang janji Rabb, yakni sah, mereka dapat keluar bila hari kiamat telah dekat. Ini sebab menjadi suatu tanda keluar Ya'juj dan Ma'juj, tanda sudah dekatnya dengan kiamat. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur lulu. Allah akan menjadikan benteng itu hancur lulu, rata dengan tanah. Wa kana wa'du rabbi, dan janji Rabbku itu tentang keluarnya mereka dan peristiwa-peristiwa lainnya adalah benar, pasti terjadi. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Selanjutnya Allah berfirman, kami biarkan sebahagian di antara mereka pada hari itu, pada hari mereka keluar dari tembok itu, bercampur aduk dengan sebahagian yang lain. Mereka bercampur aduk karena saking banyaknya jumlah mereka. Kemudian ditiup lagi sangkakala untuk membangkitkan mereka menjadi hidup kembali. Lalu kami kumpulkan mereka itu, yakni seluruh makhluk, pada suatu tempat di hari kiamat semuanya. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda, dan kami tampakkan, kami dekatkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.
alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu orang-orang yang matanya, ini menjadi badal ataupun kata ganti dari lafaz al-kafirin yang pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan ayat-ayatku, kata Allah, yakni Al-Quran. Karenanya mereka buta, tidak dapat mengambil petunjuk daripadanya, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar, artinya mereka tidak mampu untuk mendengarkan dari Nabi apa yang telah dibacakan kepada mereka, karena mereka membencinya. Oleh sebab itu mereka tidak beriman kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sadaqallahul aliyyul azim. Amantu billah.